dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya akan mempresentasikan materi terkait fikih ibadah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah fikih ibadah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ibadah. Jadi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang telah digunakan oleh orang-orang Melayu dengan baik, kemudian digunakan juga oleh orang-orang Indonesia karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu juga. Kemudian ibadah dalam istilah bahasa Arab artinya ialah tunduk, berkhidmat, mengesahkan dan merendahkan diri. Dalam istilah Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian pengertian fikih. Jadi fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur tentang aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Kemudian tujuan mempelajari fikih yaitu untuk mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Kemudian juga mengetahui tentang mana yang halal dan mana yang haram, dan juga mengetahui tentang mana yang sah dan mana yang batal. Kemudian macam-macam ibadah. Jadi ibadah itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ibadah yang dibagi didasarkan oleh umum dan khususnya. Yang pertama itu ibadah khasah. Ibadah khasah itu ialah ibadah yang sudah ditentukan oleh nas seperti puasa, sholat, zakat. Kemudian ibadah ammah yaitu ibadah yang dilakukan dengan niat karena Allah, perbuatan baik yang diniatkan karena Allah, seperti makan yang diniatkan karena Allah, belajar yang diniatkan karena Allah, kemudian banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian pembagian ibadah dari segi hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaannya ada dibagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniyah ruhiyah seperti puasa dan sholat. Kemudian ibadah ruhiyah maliyah seperti zakat, dan ibadah jasmaniyah ruhiyah maliyah contohnya seperti ibadah haji. Kemudian pembagian ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat, yakni dibagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah fardi seperti sholat dan puasa. Kemudian ibadah ijtimai seperti zakat. Kemudian pembagian ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Yang pertama yaitu ibadah yang berupa perkataan atau ucapan seperti berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersholawat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ibadah yang berupa pekerjaan yang meliputi perkataan dan perbuatan, contohnya seperti sholat, haji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ibadah yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya seperti berijtihad dan menolong orang lain. Yang keempat, ibadah yang berupa menahan diri, contohnya seperti berpuasa, ihram, dan lain-lain.
Dan yang terakhir adalah ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, contohnya seperti membebaskan hutang, kemudian memaafkan orang yang bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip ibadah. Jadi yang pertama, prinsip ibadah itu adalah niat lillahi ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan harus niat karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Kemudian ruang lingkup ibadah. Jadi ruang lingkup ibadah itu hablum minallah dan hablum minanas. Jadi ada ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah, yaitu hablum minallah. Kemudian ibadah yang berkaitan dengan manusia lain, yaitu hablum minanas. Kemudian syarat diterimanya ibadah, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Jadi apabila kita ikhlas melakukan ibadah tersebut, maka insya Allah ibadah kita akan diterima. Kemudian syarat yang kedua adalah sah, yakni ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai petunjuk syara. Kemudian dasar hukum pelaksanaan ibadah, yaitu ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu contohnya yang pertama adalah dalam surat Al-Fatihah ayat 5, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga ada di dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah toharoh. Jadi toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh jasmani dan toharoh rohani. Jadi kata taharoh sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci, dan dalam istilah Islam toharoh berarti membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat tinggal dari kotoran dan najis sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan toharoh juga tidak hanya dilakukan saat ketika ingin beribadah, tapi juga setiap saat dan setiap waktu. Kemudian media-media toharoh ada 3. Yang pertama adalah air suci, yang kedua adalah debu, kemudian yang ketiga adalah batu dan daun yang suci. Jadi media air dapat digunakan untuk bersuci dalam bentuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan juga untuk membersihkan najis pada badan. Kemudian media debu digunakan untuk tayamum, yaitu pengganti wudu saat tidak ada air. Dan media batu atau daun digunakan khusus hanya untuk istinja atau membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Jadi air itu bermacam-macam, dan air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air mutlak. Jadi air mutlak itu dapat berupa air hujan, air laut, air zam-zam. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal atau air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu. Jadi air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu itu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian air yang
berubah karena benda suci. Jadi air ini tetap suci namun tidak dapat mensucikan. Lalu air yang bertemu dengan najis, kemudian asur, yaitu air sisa minum hewan. Jadi macam-macam air yang telah disebutkan tadi adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian selanjutnya adalah najis. Jadi najis itu adalah kotoran. Jadi muslim harus selalu membersihkan diri dari najis. Kemudian najis yang telah disepakati oleh para ulama ada 9, yaitu yang pertama adalah daging babi. Jadi walaupun daging babi itu disembelih dengan melakukan ketentuan Islam, namun tetap saja daging babi itu adalah najis, tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua adalah darah, baik itu darah manusia, kecuali darah manusia yang syahid. Kemudian darah hewan air, jadi darah ikan itu boleh dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah air kencing manusia, kotoran, dan juga muntahannya juga termasuk ke dalam najis. Yang keempat adalah minuman keras, apapun jenisnya. Kemudian yang kelima adalah nanah. Yang keenam madzi atau wadzi. Yang ketujuh adalah bangkai hewan, kecuali bangkai hewan yang hidup di air, contohnya ikan. Kemudian yang kedelapan adalah daging dan susu hewan yang haram, contohnya seperti daging hewan macan dan susunya juga termasuk ke dalam najis. Kemudian yang ke-9 adalah anggota tubuh yang terpisah dari tubuhnya. Kemudian najis yang masih diperselisihkan oleh ulama, yang pertama adalah anjing. Jadi air liur anjing itu najis. Kemudian anjing itu suka menjilati tubuhnya dan membuat tubuhnya menjadi najis. Tetapi apabila anjing itu dipelihara untuk menjaga rumah, maka dibolehkan. Dan memegang anjing dibolehkan hanya pada kepalanya, karena kepalanya tidak bisa dijangkau oleh lidahnya. Kemudian yang kedua adalah hewan yang memiliki darah mengalir seperti serangga, kecuali belalang. Kemudian anggota tubuh bangkai hewan yang tidak terdapat darah, contohnya seperti tanduk dan gigi. Kemudian kulit bangkai binatang, dan juga air kencing dan muntahan bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau yang belum makan apapun kecuali dari air susu ibunya. Lalu air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, contohnya seperti kambing. Lalu air mani manusia, kemudian cairan bening yang terdapat di luka. Yang terakhir adalah mayat manusia dan cairan orang yang tidur, contohnya seperti air liur. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada materi fikih ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.